Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang mana dahulu beliau sebelum masuk Islam, beliau adalah salah satu daripada pembesar pendeta kaum Nasrani yang bernama Tamim Ad-Dari. Beliau asal daerah dari negeri Yaman. Kemudian setelah ada suatu kejadian di negeri Yaman, beliau berserta rombongannya dan kaumnya pindah ke daerah Syam, ke negeri Syam. Dan di situ beliau menjadi besar, terdidik di kalangan orang-orang Nasrani. Bahkan beliau sampai menjadi pendeta atau pembesar pendeta di salah satu daerah di negeri Syam sana yang bernama terkenal sekarang dengan Bethlehem. Kemudian kisah beliau dimulai dari pada saat beliau ingin keluar daripada rumahnya karena membutuhkan suatu hajat, sehingga beliau keluar daripada daerahnya, keluar daripada rumahnya ke desa samping daripada atau ke desa tetangga. Kemudian ketika beliau sudah bersiap-siap memakai pakaian kemuliaannya, pakaian pendetanya, kemudian dengan kofiah khususnya, begitu juga selendang dan ikat pinggang yang ketika itu terkenal yang memakai hanya orang-orang Nasrani. Beliau mulai perjalanannya keluar daripada desanya menuju ke desa tetangga. Di tengah-tengah perjalanan beliau terjadi dalam dirinya suatu kejadian yang mana beliau mengatakan sendiri, aku tidak bisa melupakan kejadian yang sangat luar biasa ini. Bahkan seumur hidupku pun aku tidak akan mungkin melupakan kejadian yang istimewa ini, yang luar biasa ini. Maka berceritalah Tamim Ad-Dari, beliau mengatakan, kuntu uqimu bisyam, aku ini orang yang tinggal di negeri Syam ketika Nabi Muhammad SAW sudah diutus. Maka pada perjalanan tadi, aku ketika ingin pergi ke desa seberang tadi, di tengah-tengah perjalanan sudah terbenamnya matahari, di situ langit yang sangat gelap. Aku merasa ketakutan ketika itu. Tiba-tiba aku merasa ketakutan dan hawa yang aku tidak pernah merasakan sebelumnya. Kemudian karena aku orang Arab, katanya Tamim Ad-Dari, asliku dari Yaman, aku orang Arab, maka aku membaca suatu bacaan atau mungkin kita bisa mengatakan mantra-mantra yang mana untuk mengusir setan dan jin ketika itu, yang biasa dilakukan orang Arab terdahulu. Kemudian ketika aku mengucapkan doa-doa tersebut atau mantra-mantra tersebut, tiba-tiba ya, setelah itu aku menidurkan badanku, tiba-tiba ada suara yang sangat keras. Aku mendengarnya, suara tersebut mengatakan, "Udbillah ayyuhar rajul." Berlindunglah kau kepada Allah, wahai lelaki. Wastajir bih. Fa innal jin la tujiru ahadan 'ala Allah. Sungguh karena jin tidak mungkin bisa melindungi sesuatu yang tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian aku heran dan aku merasa takut, siapa? Sedangkan di situ tidak ada orang lain. Maka aku mengucapkan dengan lantang, aqsamtu 'alaika billah ataqulul haq. Aku bersumpah kepada Allah, apakah yang kau katakan ini benar? Bahwasannya ucapan dan mantra aku tadi tidak bermanfaat, dan yang hanya bermanfaat hanya perlindungan kepada Allah. Kemudian suara tadi keluar lagi dengan mengatakan, qad kharajar rajulul ummiyin. Sungguh telah keluar Rasulul Ummiyin, suatu utusan yang diberi lakab Al-Ummi.
fa aslamna wattaba'nahu wa dhahaba kaidul jin. Dan aku, kata suara tersebut, aku telah Islam kepada orang tersebut dan aku telah mengikuti orang tersebut, dan dengan mengikutiku orang tersebut aku dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada godaan jin. Fantalik ila rasuli rabbil alamin wa aslim. Maka kau, hai Tamim, sekarang pergilah ke utusan tersebut, utusan Allah, dan Islamlah di atas tangannya. Maka Tamim Ad-Dari mengatakan, fasakanat nafsi ba'da syai'. Kemudian setelah aku mendengarkan nasihat daripada suara yang tidak aku ketahui suara siapa itu dan dari mana asalnya, hatiku mulai tenang. Hatiku mulai tenang dan aku mulai berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian aku pun mulai membaca daripada kitab Tauratku dan kitab Injilku tentang apa yang dikatakan suara tersebut tentang adanya utusan yang akan datang, yaitu Nabi, seorang Nabi yang baru. Setelah aku membaca dan aku mengkaji, mempelajari tentang sifat-sifat Nabi tersebut, ternyata telah dikatakan dalam kitab Injil dan kitab Taurat secara detail. Maka pagi harinya aku langsung pergi ke salah satu daerah yang bernama Dir Ayyub. Dir Ayyub ini adalah tempat peribadatannya orang Nasrani. Dan di situ ada seorang laki-laki pendeta yang sudah sepuh, sudah tua, yang mana aku pegang teguh ilmunya. Karena orang tersebut orang yang jujur di dalam penyampaiannya kitab Taurat dan kitab Injil. Aku mendatangi orang tua tersebut dan aku menceritakan tentang yang aku alami pada malam hari tersebut. Dan aku tanyakan, apa sih itu? Apakah benar yang dikatakan suara tersebut? Maka orang tua tersebut mengatakan, sadaqakal hatif, suara tersebut telah jujur kepadamu bahwasannya hadzan nabi ini telah keluar yang mana di kota Mekah sana, dan dia adalah sebaik-baik para nabi, kata orang tua tersebut. Fabadir bihi, maka bersegeralah kau, hai Tamim, kau masih muda, hampiri orang tersebut. Jangan sampai ada orang yang mendahuluimu, kata orang tua tersebut dalam memeluk kemuliaan agama Islam. Fakhala'at Tamim Ad-Dari thiyab ar-rahbaniyah. Maka karena sudah mendapatkan kabar yang sangat luar biasa dari orang tersebut, Tamim Ad-Dari mulai melepaskan pakaian pendetanya tersebut, dilepaskan semua oleh Tamim, dan mengajak salah satu saudaranya yang bernama Hind untuk menemaninya pergi ke kota Madinah. Dari Bethlehem pergi ke kota Madinah hanya untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan menampakkan keislamannya di depan Nabi Muhammad SAW. Falamma balaghal ikhwan al-Madinah, kemudian ketika sampai ke kota Madinah, langsung menuju ke masjid Nabi Muhammad SAW dan langsung bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, disambut oleh Nabi Muhammad SAW dengan sapaan Islami, diucapkan salam, dan ketika itu Tamim langsung mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala, Tamim beserta saudaranya tadi yang bernama Hind. Kemudian Tamim berkata kepada Nabi Muhammad SAW dengan yakin, karena Tamim seorang pendeta dan mengetahui ilmu tentang Alkitab. Innallaha mudhirun dinaka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sungguh aku telah membaca daripada kitab Taurat dan Injil, Allah akan menampakkan agamamu, dan Allah akan menyebarkan bendera-benderamu dan panji-panjimu di setiap seluruh penjuru bumi, kata Tamim Ad-Dari. Waqad khalaftu, dan ya Rasulullah, dengan keyakinan ini Allah, aku telah meninggalkan keluargaku, bahkan anak istriku, tempat tinggal yang aku cintai aku telah tinggalkan ya Rasulullah, agama Islam ini. Maka dengan kemuliaan ini perjuanganku ya Rasulullah, aku yakin bahwasanya agama Islammu ini akan sampai ke desaku nanti. Maka tolong ya Rasulullah, ketika sampai agamamu ini ke Bethlehem, ke Syam sana, maka tolong daerah desaku ini biar aku yang memimpin, biar aku yang mengepalainya. Kata Rasulullah SAW, hiyalaka, ya, kotamu biar untukmu. Kata ini kabar gembira dari Rasulullah SAW atas keyakinan yang dimiliki oleh Tamim Ad-Dari. Kemudian Tamim Ad-Dari, tulis ya Rasulullah agar pemimpin setelahmu ini juga mengetahui
Maka ditulis oleh Rasulullah SAW tentang bahwasanya Bethlehem setelah tersebarnya Islam di sana akan dipimpin atau akan dimiliki oleh Tamim Ad-Dari. Dan terbukalah janji atau kabar gembira Nabi Muhammad SAW tersebut ketika di khilafah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seraya diberikan kekuasaan tersebut kepada Tamim Ad-Dari. Pemirsa MCA TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita mengetahui yang mana Tamim Ad-Dari, beliau dulunya seorang pendeta dan bersikukuh berpegang teguh dengan agamanya. Setelah kenal Islam, mengenal Nabi Muhammad SAW, beliau termasuk orang yang berkhidmat dan juga termasuk orang yang ahli ibadah, bahkan bisa merasakan lezatnya ibadah. Bahkan beliau dikatakan tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat tahajud. Bahkan beliau pernah sekali lupa atau ketiduran di dalam sholat tahajudnya sehingga terbit fajar, beliau meninggalkan sholat tahajud. Beliau menghukum dirinya untuk tidak tidur selama 1 tahun penuh, hanya untuk agar mentarbiyah dirinya agar tidak meninggalkan sedikit pun daripada ajaran Islam atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah yang sedikit tadi bisa bermanfaat untuk kita, yang mana menjadikan sebab hidayah bagi setiap yang mendengarkan kajian ini. Semoga kita diberikan rasa cinta kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW, rasa takdim kepada mereka, sehingga insya Allah dengan keberkahan mendengarkan kisah-kisah beliau, insya Allah kita bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga yang paling atas bersama Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.